Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita kembali lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan masuk kepada Kitabuz Zakah, kitab yang menjelaskan atau membahas tentang zakat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, tajibu zakatu fi khamsati asya' wa hiya al-mawashi wal athmanu wal zuru'u wal thimaru wa urudu tijarah. Zakat itu hukumnya wajib dalam 5 perkara, yaitu al-mawashi, binatang ternak, wal athman, ya harga, benda-benda yang berharga, waz zuru', kemudian pertanian, wath thimar, buah-buahan, wa urudut tijarah, dan barang dagangan. Zakat itu wajib dalam 5 hal, yaitu dalam mawashi, ya binatang ternak, kemudian athman, benda-benda yang berharga, yang memiliki harga yang tinggi, ya bernilai tinggi, wazzuru', dan pertanian, wathimar, dan juga buah-buahan, serta urudut tijarah, yaitu barang-barang dagangan. Nah, dalil tentang wajibnya zakat secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ambillah dari mereka, dari harta-harta mereka, sedekah, yaitu zakat. Yang mana zakat ini tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka dengan harta tersebut. Maksudnya zakat ini akan memperbaiki keadaan mereka dan akan menjaga mereka, ya, dari sifat bakhil, yang membersihkan mereka, ya, dari sifat bakhil, ya, sehingga mereka berhak mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Adapun dari hadis, maka diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, ke negeri Yaman, maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya, di dalam wasiat beliau diantaranya, fa'alimhum annallah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya. Kalau mereka sudah menerima syahadat, menerima salat, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah, atau ajarkan pada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang
diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya. Ini menunjukkan tentang wajibnya berzakat. Ya, wajibnya berzakat. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya zakat ini juga termasuk rukun Islam. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita sebutkan bahwasanya zakat ini juga termasuk rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Ya, jadi zakat termasuk daripada rukun Islam. Wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Zakat diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta, ya, satu dari 5 perkara ini. Ya, maksudnya yang diwajibkan zakat, harta yang diwajibkan zakat di dalamnya atau atasnya adalah ada 5 hal. Ya, 5 perkara. Yang pertama adalah hewan ternak, kemudian afman, ya, benda-benda yang berharga, memiliki harga, yang bisa digunakan juga untuk tukar, alat sebagai tukar menukar. Kemudian zuru', ya, yaitu pertanian. Kemudian thimar, buah-buahan, dan juga urudut tijarah, ya, yaitu nah, barang jual beli, ya. Baik. Illah daripada zakat itu hanya pada 5 perkara ini, karena zakat itu hanya diwajibkan pada harta-harta yang bisa berkembang, ya, yang bisa berkembang dengan banyak, ya. Karena kelima hal ini adalah harta-harta yang berkembang, ya, dengan cepat dan banyak, bisa berkembang dengan cepat dan juga banyak. Adapun harta-harta, ya, yang tidak bisa berkembang dengan banyak, ya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, ini ilahnya. Kemudian disebutkan oleh al-muallif di sini, yaitu zakat yang pertama al-mawashi, diwajibkan kepada al-mawashi, ya, diambil dari hewan-hewan ternak, ya, wajib atas seseorang untuk menzakati hewan ternaknya jika dia memiliki hewan ternak yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, ya. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi 3 ajnasin minha. Adapun binatang ternak, maka wajib mengeluarkan zakat pada 3 jenis binatang ternak, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, kemudian sapi, wal ghanam, dan kambing, ya. Nah, jadi zakat ini pada binatang ternak itu ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Karena adanya hadis yang menunjukkan hal tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'athahu bihi ila al-Bahrain. Bahwasanya Abu Bakar pernah menulis surat, ya, untuk Anas bin Malik, kemudian mengutusnya untuk membawa surat ini ke Bahrain. Dalam surat tersebut ditulis bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimin faman su'ilaha minal muslimin ala wajhiha
falyu'tiha wa man su'ila fawqaha fala yu'ti. Ya. Dikatakan dalam surat tersebut di antara isinya setelah bismillah, ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas setiap muslim. Barang siapa dari kaum muslimin yang ia diminta ya dengan bentuk yang benar, maka hendaknya dia memberikannya. Dan apabila dia diminta lebih dari ya yang ditentukan oleh Nabi SAW atau di luar syarat-syaratnya atau di luar batasan yang dibolehkan oleh syariat, maka dia tidak memberi, ya, nggak usah diberikan. Nah, dan disebutkan di dalamnya tentang jenis-jenis hewan ternak yang wajib dizakati dan juga syarat-syaratnya. Nah, ya. Disebutkannya 3 macam hewan ternak yang wajib dizakati ini karena ketiganya ini adalah hewan yang cepat berkembang, ya, yang mana seseorang itu mengurusnya, yaitu karena dia ingin dia bertambah banyak dengan cepat dan juga bisa mengambil manfaat darinya. Nah, maka sebagai bentuk hiburan bagi orang-orang yang kurang beruntung karena tidak memiliki hewan ternak yang banyak, sementara setiap hari mereka bisa melihat hewan ternak di depannya atau di sampingnya, ya, dan mereka mungkin juga ingin mencicipi dagingnya, maka sebagai hiburan bagi orang-orang miskin yang mungkin saja jarang memakan daging, diwajibkanlah zakat, ya. Dikeluarkan zakat setiap tahunnya dan diberikan kepada orang fakir dan miskin sehingga mereka bisa ikut terhibur, ya, dengan memakan daging dari hewan ternak tadi. Adapun selain ketiga hewan ternak ini, maka para ulama menyebutkan tidak wajib untuk dizakati. Seperti kuda misalnya, ya. Walaupun ini diternak, tapi kuda kita tahu, ya, untuk perkembangbiakannya juga sangat lama, ya, sangat susah, dan juga tidak bisa seperti yang didapatkan pada kambing, sapi dan juga unta, di mana para peternak menernak hewan-hewan tadi itu dalam rangka untuk mencari dagingnya, ya, dan juga cepat berkembangnya. Berbeda dengan kuda, maka orang menernak kuda bukan karena dagingnya, tapi karena pemanfaatannya, ya, untuk membawa barang-barang, ya, dan untuk membawa pemiliknya, ya, untuk ditunggangi. Ya, ini beda dengan tujuan di mana orang itu memelihara unta, ya, memelihara kambing dan juga memelihara sapi. Nah, sehingga kuda itu tidak wajib dizakati, ya, begitu juga keledai tidak wajib untuk dizakati, dan juga bighal, keturunan antara kuda dan keledai, ya, ini juga tidak wajib untuk dizakati, walaupun hewan-hewan tadi juga hewan-hewan yang diternak oleh peternaknya, ya, oleh manusia. Hanya saja tujuan mereka menernak hewan-hewan tadi tidak seperti yang ada pada sapi, kambing dan juga unta. Nah, terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi ini Nabi SAW mengatakan, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban atas seorang muslim, ya, untuk mengeluarkan zakat, ya, atas hamba sahayanya dan juga kudanya. Nah, ya, jadi hamba saya tidak wajib dizakati, ya, begitu juga kuda tidak wajib dizakati. Nah, jadi yang dimaksud dengan mawashi di sini hewan ternak ini adalah sapi, kemudian kambing dan juga unta. Nah, selain hewan ternak ini,
maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Kemudian al-mu'allif melanjutkan, wa syaraitu wujubiha sittatu asya'. Dan syarat wajibnya zakat pada mawashi ini, ya pada hewan ternak ini, itu ada 6 hal, ya ada 6 perkara, 6 syarat, ya. Jadi syarat wajibnya zakat mawashi, zakat hewan ternak, itu ada 6. Ya. Ada syarat secara umum dan juga syarat secara khusus di sini. Nah, yang pertama, Islam. Ini berlaku untuk seluruh syarat, ya. Syarat ini berlaku untuk semua jenis zakat, ya, barang yang wajib dizakati dari 5 hal tadi. Jadi dia itu harus Islam. Yang kedua, hurriyah, al-hurriyah, yaitu orang yang merdeka, ya, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, al-milku tam, memiliki harta zakat itu secara sempurna. Jadi memiliki harta zakat secara sempurna. Kemudian berikutnya yang keempat adalah, atau yang keempat, na'am, an-nisab, ya sampai dengan nisab, sampai nisabnya. Nah, yang kelima al-haul, ya. Haul itu sudah berputar selama 1 tahun. Dan yang keenam was-saum, ya, untuk hewan ini syaratnya ada saum, yaitu apa? Digembalakan, ya, digembalakan, bukan dikasih makan, ya, di kandangnya, tapi dia itu digembalakan di tanah lapang yang mubah, yang halal. Nah, ini syarat yang wajib terpenuhi dalam zakat mawashi, ya, dalam zakat mawashi, hewan ternak. Jadi yang pertama adalah dia muslim, maka orang kafir dia tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya. Yang wajib atasnya adalah masuk Islam terlebih dahulu, ya. Nah, yang wajib atasnya adalah masuk Islam terlebih dahulu. Sebagian ulama mengatakan orang kafir juga wajib melaksanakan syariat Islam, ya. Makanya mereka nanti akan dihukum oleh Allah karena tidak mengamalkan syariat Islam, ya, termasuk dalamnya adalah zakat, salat juga, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang di dalam surat la haula wala quwwata illa billah, dalam surat Al-Mudaththir, ya, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ya, orang-orang penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian kok masuk, ya, ke neraka saqar, ya. Ini orang-orang kafir. Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan kami dahulu tidak pernah salat, ya. Nah, jadi orang-orang kafir pun mereka diazab oleh Allah, ya, gara-gara karena mereka tidak menegakkan syariat Islam, sehingga orang kafir juga dituntut untuk mengamalkan syariat Islam. Tapi syariat Islam tidak akan sah untuk mereka amalkan kecuali jika mereka telah bersyahadat. Jadi di antara syariat Islam yang lainnya yang banyak tadi, ya, maka yang paling wajib atasnya pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ala kulli hal, ya, syarat yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah Islam. Dia Islam. Maka kalau ada orang kafir zakat, maka zakatnya tidak sah, ya. Kalau ada orang kafir zakat, maka zakatnya tidak sah. Nah, yang kedua al-hurriyah, yaitu merdeka, bukan hamba sahaya. Karena dalam hadis tadi yang kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi mengatakan laisa 'alal muslimi fi 'abdihi
wala farasihi sadaqah. Laisa 'alal muslimi, tidak ada kewajiban atas orang muslim ya pada hambanya dan juga kudanya untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, tidak ada kewajiban ya atas orang muslim untuk mengeluarkan zakat hamba sahayanya dan juga zakat kudanya. Maka syarat wajibnya atau syarat sahnya zakat adalah harus dalam keadaan hurriyah, ya, dalam keadaan merdeka. Ya. Nah, ini syarat wajibnya zakat. Kenapa? Karena hamba saya itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta. Harta yang ada padanya adalah harta tuannya. Ya, harta yang ada padanya adalah harta tuannya, sehingga tidak ada kewajiban atasnya untuk berzakat. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-milku tam. Al-milku at-tam, itu kepemilikan yang sempurna. Ya, kepemilikan yang sempurna. Maka tidak ada zakat pada harta yang dia tidak memiliki secara sempurna harta tersebut. Ya, seperti harta mukatab, yakni hamba sahaya yang mengeluarkan harta untuk dia gunakan sebagai penebus dirinya, yang mukatabah, yang dia akan bayarkan kepada majikannya. Maka harta ini dia tidak memilikinya secara tam, ya, karena itu tergantung persetujuan majikannya. Kalau majikannya nggak setuju, ya hartanya tetap milik majikannya. Tapi kalau majikannya setuju, maka dia bisa menebus dirinya, ya, menebus dirinya. Nah, begitu juga harta hasil rampasan, ya, itu hakikatnya bukan harta dia, ya, harta hasil korupsi misalnya, ya. Nah, ini harta haram, ya, maka ini tidak ada kewajiban atas orang tersebut untuk mengeluarkan zakat, karena hakikatnya itu bukan zakatnya, itu bukan hartanya, ini harta orang lain. Ya, begitu juga harta orang yang dipinjam oleh orang lain, tapi yang meminjam itu tidak membayar-bayar, nggak mau bayar-bayar. Ya, naam. Kalau kita punya hutang, ya, kalau kita punya piutang, artinya kita meminjamkan uang kepada orang lain, ya, itu hakikatnya adalah harta kita, karena kita suatu saat akan bisa mengambilnya kapanpun kita mau, ya. Atau kalau sudah ada kesepakatannya, maka sesuai dengan kesepakatan suatu saat kita bisa mengambilnya. Maka orang yang hartanya di orang lain, tapi dia tahu kapan jatuh temponya dan bisa menarik harta tersebut, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat. Ya. Akan tetapi jika hartanya itu di tangan orang lain karena dipinjam, sementara orang ini tidak pernah mau mengeluarkan atau tidak mau membayar zakat, tidak mau membayar hutangnya, ya, nah, dia tunda-tunda sampai nggak jelas ini kapan mau bayarnya, padahal dia sebenarnya kalau mau mampu, maka ya tidak ada kewajiban zakat atasnya, ya, ketika itu sampai dia bisa mengambil hartanya, ya, setelah itu dia akan keluarkan zakat dari harta tersebut. Nah, begitu juga harta wakaf, ya. Kalau ada orang yang mewakafkan harta, ya, kepadanya atau kepada lembaganya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta wakaf tersebut. Nah, jadi harus harta tersebut adalah miliknya secara sempurna. Ya, artinya dia bisa menggunakan harta tersebut semaunya, ya, karena dia memilikinya secara sempurna. Nah, kemudian an-nisab, semuanya dalam artian dalam hal-hal yang mubah, ya, tentunya. Kalau semuanya di luar hal yang mubah, ya enggak boleh, haram. Wan nisab, yang keempat adalah nisab. Nah,
yaitu harta itu telah mencapai jumlah tertentu, ya, jumlah tertentu. Nah, ini nisab. Ya, kalau nisab hewan ternak, ya, untuk untuk unta itu 5 ekor, untuk sapi itu berapa ekor? 30. Sementara untuk kambing itu 40, ya. Nah, ini adalah nisab, ya. Nabi SAW mengatakan laisa fima duna khamsin minal ibli sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat, ya, pada unta yang kurang dari 5. Nah, pada unta yang kurang dari 5. Nah, ini harus mencapai nisab. Nah, dan akan datang penjelasannya nanti, ya, nisab daripada masing-masing harta ini. Kemudian al-haul, ya, syarat yang kelima adalah haul, yaitu sudah berputar selama 1 tahun, ya, hijriyah, 1 tahun hijriyah, ya. Nah, ini 1 haul. Kemudian yang keenam untuk hewan ternak ini adalah saum. Ya, adalah saum, yaitu hewan ternak yang digembalakan di tanah yang mubah, ya, di tanah yang mubah. Karena Nabi SAW, ya, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, ya, dan juga yang lainnya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya idza kanat 40 fa fiha syah ila 20 wa 100. Yang kalau ada kambing, ya, idza kanat 40 fa fiha syah ila 20 wa 100 wa idza zadat fa fiha syatani ila 200 fa idza zadat wahidatan fa fiha 3 syah ila 300 fa idza zadat fa fi kulli 100 syat. Nah, ya, ini nanti akan dibahas pada bab nisabnya. Yang jelas, ya, ada syarat yang keenam adalah saum, yaitu digembalakan. Ya, artinya tidak dikandangkan kemudian diberikan makan, ya. Nah, tidak dilepas. Kalau tidak dilepas atau dikandangkan, bahasa Arab itu ma'lufah, ya, dikasih makan di kandangnya, maka ini menurut jumhur ulama itu tidak ada kewajiban untuk dizakati, ya, kecuali dalam mazhab Malikiyah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa ammal athman fa syai'an adz-dzahabu wal fiddah. Adapun athman, ya, benda yang berharga, barang yang berharga, itu ada 2 macam. Yang pertama az-zahab, emas. Yang kedua al-fiddah, yaitu perak, ya. Nah, emas dan perak itu wajib untuk dizakati jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, wa syaraitu wujubiz zakati fiha 5 asya. Dan syarat wajibnya zakat pada athman ini itu ada 5. Yang pertama al-Islam, ya, Islam seperti yang telah kita sebutkan. Kemudian hurriyah, harus orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Kemudian wal milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Wan nisab, ya, dan sampai nisab. Dan haul, ya, sudah berputar selama 1 tahun, ya. Ini syarat-syarat daripada wajib zakat pada zahab dan fiddah, pada emas dan perak. Dalil tentang wajibnya zakat pada 2 benda ini, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, ya, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya. Nah, berikan kabar pada mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, dan yaknizun artinya menimbun harta dan tidak dizakati. Jadi dia tumbuk-tumbuk emasnya, dia tumbuk-tumbuk peraknya, dan yang dikiaskan kepada keduanya dari mata uang, ya, maka jika tidak dizakati, orang-orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Al-Imam Al-Bukhari, ya, berkata ketika menafsirkan ayat ini, ya, menukil atau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailun lah, innama kana hadha qabla an tunzala az-zakah falamma unzilat ja'alaha Allahu tuhran lil amwal. Ya. Orang yang menimbunnya dan tidak menunaikan zakatnya, maka kecelakaanlah baginya. Ya, kecelakaanlah baginya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dari Imam Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah dhuffihat lahu aw suffihat lahu safaih min nar fa uhmi 'alayha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yaqtiya bainal ibad fayura sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar." Ya, dalam riwayat Muslim juga disebutkan, ya, ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, dari dua benda ini, ya, atau dua harta ini yang wajib dizakati, yaitu emas dan juga perak, yaitu emas dan juga perak. Nah, dan juga harta-harta yang bisa dikiaskan kepada keduanya seperti mata uangnya. Nah, wa amma az-zuru'u, adapun zuru', ya, yaitu pertanian, fatajibu zakatu fihi bi thalathati syara'id, maka wajib zakat pada hasil pertanian itu 3 syarat. Ya. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, hendaknya dia termasuk daripada hasil pertanian yang ditanam oleh anak Adam. Ya, hasil pertanian yang ditanam oleh anak Adam. Ya. Nah, jadi kalau bukan hasil bukan hasil tanamannya sendiri, tapi dia ada, ya, maka ini zakatnya lain lagi nanti, ya. Wa ayyakuna qutan mudakharan, syarat yang kedua yaitu hendaknya dia itu berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan, ya. Hendaknya dia berupa bahan makanan yang bisa disimpan dan tidak rusak kalau disimpan, ya. Nah, misalnya seperti gandum, syair, ya, kacang-kacangan, kemudian kalau kita ada padi, ya, dan yang semisalnya dari makanan pokok suatu negeri, ya, atau suatu daerah.
dan bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak rusak. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna nisaban, yaitu dia sampai nisab, ya, dia sampai nisab. Nah, wa huwa khamsatu awsuqin la qishra 'alaiha. Nisabnya itu 5 wasak yang tidak ada kulitnya lagi, ya, yang tidak ada kulitnya lagi. Nah, jadi sudah sudah dihilangkan kulitnya. Ya, kalau padi sudah berupa beras, ya. Nah, ini disebutkan di sini seperti itu. Dan akan datang penjelasannya nanti. Wa amma thimar, kita bacakan semuanya dulu, ya. Wa amma thimar, adapun buah-buahan, fatajibu zakatu fi syai'ain, maka wajib zakat pada 2 hal, ya. Nah, yang pertama, thamratun nakhli, buah kurma, ya. Wa thamratul karami. Nah, itu buah anggur, ya, karam. Nah, ini untuk buah-buahan yang wajib dizakati. Kemudian wa syaraitu wujubiz zakati fiha 4 asya. Syarat wajib zakat pada buah-buahan ini itu 4, ya, syaratnya 4. Nah, syaratnya itu ada 4. Apa saja? Yang pertama Islam seperti yang sebelumnya, wal hurriyah, ya, hurriyah, ya, bebas, bukan budak, wal milkut tam, kemudian pemilikan secara sempurna, wan nisab, dan sampai nisab, ya, wan nisab dan sampai nisab. Nah, ini syarat buah-buahan yang wajib dizakati. Wa amma 'urudut tijarah, adapun barang jual beli, ya, bahan yang menjadi komoditi jual beli, ya, fatajibu zakatu fiha bisyara'id al-madhkura fil athman, maka wajib zakat pada 'urudut tijarah ini itu syarat-syarat yang disebutkan pada harta yang berharga, ya, maksudnya syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat bagi emas dan juga perak, ya. Nah, maka tadi telah kita sebutkan bahwasanya syarat daripada emas dan perak, ya, zakat emas dan zakat perak itu adalah Islam, kemudian merdeka, kepemilikan yang sempurna, nisab, dan juga sudah sampai 1 haul, ya, sudah berlalu 1 haul, 1 tahun. Begitu juga pada zakat urudut tijarah, ya. Nah, itu syaratnya sama dengan zakat pada emas dan juga perak. Nah, ya, ini adalah syarat-syarat, atau ini adalah hal-hal yang boleh atau harta yang wajib dizakati, dan juga syarat-syaratnya, ya, untuk kewajiban zakatnya. Jadi jika benda-benda tadi, ya, atau harta tadi telah memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib untuk dizakati. Kemudian pasal berikutnya al-muallif itu akan menjelaskan tentang nisab, ya, untuk masing-masing harta
yang telah disebutkan oleh al-muallif ya sebelumnya atau dalam muqaddimah dari bab zakat ini atau kitab zakat. Nah, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.